Jadi Nabi itu ternyata di awal-awal keislaman, Nabi itu lebih senang mengikuti kebiasaan orang-orang ahlu kitab yang memiliki poni di bagian depannya. Sedangkan orang-orang musyrik di Mekah itu punya kebiasaan rambutnya itu istilahnya anak-anak muda dulu belteng. Ya, bela tengah. Jadi memang agama kita merintahkan bahwa setiap hari itu kalau kita bicara masalah kasih sayang ini harusnya setiap hari semakin sayang, semakin ini dan seterusnya. Dan bukan hanya nantilah tanggal 14 Februari baru kita tunjukkan rasa sayang kita yang paling maksimal dan seterusnya. Ya, siapa tahu 14 Februari hari kematian kita kan. Kan bisa saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كل شيء مثبوت. الحمد لله كل شيء مثبوت. ما شاء الله. أنا سمعت أنك مريض أصابك وجع. نعم يعني مرضت خلال هذه الأيام بداية من يوم الجمعة إلى الآن في الحقيقة لكن تحسن. ما شاء الله تحسنت والحمد لله. ما شاء الله. شكرا على حضوركم واغتنام لهذه الفرصة فنريد نتكلم في بعض الأشياء إن شاء الله. طيب إن شاء الله. ما شاء الله ونقول لك شفاك الله ولا بأس طهور إن شاء الله. Amin amin. Baik, teman-teman sekalian, pemirsa Setiba TV, bersama kita Ustadz Rahmat Badani. Beliau ini adalah salah satu anggota Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Ustadz ya. Sekaligus wakil ketua Setiba, bidang 1, bidang akademik dan kemahasiswaan. Masya Allah. Nah, buat teman-teman tadi yang dengar kita ngobrol bahasa Arab, ya, pasti ingin juga kan bisa bahasa Arab. Nah, ikuti info pendaftaran Setiba Makassar di Instagram Setiba Makassar dan di media sosial lainnya, dan kami tunggu gabung bersama kita di Setiba Makassar insyaallah. Baik Ustadz, ini kita mau ngobrolin tentang hari Valentine. Nah, kita kan sekarang di bulan Februari nih, beberapa hari lagi tanggal 14 Februari. Nah, kalau kita lihat di selama ini ya Ustadz ya, bahkan sejak kita kecil, sejak tahun-tahun sebelum era medsos, Valentine ini sudah kita kenal di masyarakat Indonesia. Padahal Valentine ini kita tahu dia bukan budaya asli dari Indonesia. Jangankan Valentine Ustadz, kita lihat banyak sekali model-model atau budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Nah, padahal dulu belum zaman medsos, tapi memang sudah ada media, apalagi di zaman medsos sekarang. Dan ini yang kemudian membuat kita kadang bingung. Dan mungkin kita sebagai kaum muslimin harus bisa melihat kira-kira yang mana kemudian bisa diikuti, ataukah memang semua yang masuk ke Indonesia atau ke tubuh kaum muslimin yang bukan bagian dari Islam itu harus kita tolak semua, Ustaz. Gimana menurut antum, Ustaz? Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengambil contoh langsung ya, karena sependek pengetahuan kita bahwa bentuk pengamalan yang paling sempurna terhadap agama ini adalah pengamalan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tadi Ustadz katakan bahwa mengambil atau mengadopsi apa-apa yang bukan daripada kebiasaan kita dan bukan dari hal-hal yang kita ketahui di tengah-tengah kita, itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Bahkan di zaman Nabi SAW itu juga diketahui atau disebutkan beberapa hal yang diadopsi ke dalam tubuh umat Islam dan itu tidak dipersoalkan. Saya berikan contoh, misal ketika tahun ke-5 Hijriah, Nabi SAW dan para sahabat diserang oleh aliansi musuh-musuh Islam. Oh, yang perang Khandak. Perang Khandak. Orang-orang musyrik aliansi dengan orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab termasuk Ghatafan. Salman Al-Farisi kan mengusulkan untuk kita menggunakan taktik peperangan orang-orang Persia yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab pada saat itu. Dan ini masuk dalam kategori mengadopsi sesuatu yang memang selama dia ada maslahatnya dan tidak ada perintah untuk menyelisihinya, maka itu dibolehkan. Cuman di sini ada satu yang ingin kita jelaskan, bahwa tidak semua yang datang dari luar sana kemudian itu serta-merta bisa kita adopsi, karena ada batasan-batasan dan kaidah-kaidahnya.
Ya. dalam persoalan. Oke, Ustaz. Kalau kita lihat di hari-hari kita ini sekarang di Indonesia kan banyak yang masuk ya, selain Valentine Day, ada kadang hari ibu, hari ayah, hari ini, hari itu, dan bermacam-macam. Nah, di sisi lain kita kan tahu bahwasanya yang namanya tasyabbuh itu sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Ya, Nabi SAW mengatakan kan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk kaum tersebut. Nah, di samping juga yang disampaikan Ustaz tadi, ada beberapa hal yang bisa atau ada hal-hal yang bisa diadopsi dan dibolehkan oleh agama, dan juga ada yang tidak boleh. Itu artinya seperti itu, Ustaz. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Ustaz. Tasyabbuh itu seperti apa? Karena kan kalau kita lihat apalagi di era medsos sekarang, banyak hal-hal yang memang kita ambil, mulai dari misalnya dari sisi pakaian, makanan, kemudian hari-hari yang kita sebutkan tadi, bahkan mungkin arsitektur bangunan itu mungkin kita juga ambil dari luar. Nah, jadi ini perlu kita jelaskan dan edukasi tentu saja kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang boleh diambil dan ada yang tidak boleh, yang itu nanti masuk dalam tasyabbuh itu. Kalau misalnya hari rayanya orang kafir misalnya, itu kan sudah jelas kalau itu hari raya. Tapi hal-hal yang selain itu, nah ini gimana, Ustaz? Jadi tadi kita katakan bahwa dalam masalah ini memang ada kaidah-kaidah yang mesti difahami, dan inilah yang menjadi sebab ya teman-teman kalau ingin membaca lebih jauh dan lebih dalam tentang masalah ini, saya sarankan membaca kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Iqtida'us Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Jadi beliau panjang lebar menjelaskan masalah ini. Cuman kalau kita ingin melihat masalah ini secara umum, bahwa memang betul di sana ada sesuatu yang boleh kita adopsi dan ada juga yang terlarang untuk kita adopsi. Sesuatu yang kita bisa adopsi itu, saya kasih contoh begini. Pernah saya mendengarkan ceramah dari salah seorang kiai atau salah seorang ustadz ya, mengatakan bahwa kalau kita mengambil hadis Nabi, hadis riwayat Abu Dawud itu, di mana Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu kan sebenarnya beliau panjang lebar juga menjelaskan tentang masalah hadis tersebut, karena memang ada khilaf di antara ulama apakah itu hadis yang sahih, lemah, dan seterusnya. Bahkan dari sisi kesahihan hadisnya saja juga. Yang paling terakhir kan pandangan dari Syekh Al-Albani yang mensahihkan hadis tersebut. Nah, sebagian juga ada yang menghasankan di situ. Cuman kalau kita melihat sebenarnya dalil utama dalam persoalan ini bukan hanya dari hadis itu saja sebenarnya. Tapi lebih jelas itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah 51 yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Al-Maidah 51 betul. Jadi kan di situ disebutkan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintai orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Olehnya itu persoalan tasyabbuh ini dia adalah sesuatu yang memang disebutkan, ada kaidah-kaidahnya oleh para ulama kita, dan kalau kita melihat ya kaidah umumnya itu bahwa dia terbagi menjadi dua. Yang pertama kaidah dalam persoalan agama dan kaidah dalam persoalan duniawi. Karena kan contoh-contoh yang tadi disebutkan juga sebagiannya berkaitan dengan agama, sebagian berkaitan dengan duniawi. Kalau dia berkaitan dengan agama, maka dia terbagi dua lagi. Ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Yang dibolehkan itu adalah pada persoalan-persoalan yang memang semua orang atau sebagian besar orang melakukan amalan tersebut. Dan itu tidak ada larangan di dalam agama kita, sehingga dia bukan menjadi kekhususan orang-orang kafir tersebut. Nah, ini boleh untuk kita amalkan karena memang tidak ada larangan pada persoalan tersebut. Mungkin langsung dikasih contohnya, Ustaz, supaya lebih jelas. Yang ini masalah agama yang boleh. Persoalan agama barangkali sebagai contoh misalnya menjadikan hari-hari tertentu sebagai sebagai hari raya. Itu kan satu kebiasaan yang memang sejak dahulu orang sudah melakukan itu, dan itu juga dilakukan oleh orang Yahudi. Sebagaimana perkataan seorang Yahudi kepada Umar, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, maksudnya
Ya. Iya, surat Al-Maidah. Seandainya itu turun kepada kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Nah, itu dalam artian konsepnya itu boleh diamalkan, tapi tentu kita jangan tasyabuh kepada mereka. Artinya kalau mereka menjadikan hari mereka itu sebagai hari raya, bukan kita berarti ikuti mereka menjadikan hari raya tersebut sebagai hari raya kita. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya dia merupakan bagian dari agama mereka, orang-orang kafir itu, dan itu merupakan kekhususan mereka. Nah, ini yang diharamkan oleh para ulama kita. Tentu saja ini dikembalikan kepada sejarah mereka dan seterusnya, bahwa kebanyakan dari apa yang kita lihat saat sekarang ini itu tidak memiliki dasar sama sekali, ya, dari apa yang dilakukan dan diamalkan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ya di saat ini. Termasuklah contoh yang tadi disebutkan seperti Valentine's Day itu. Jadi memang tidak memiliki dasar sama sekali di dalam agama mereka, lalu kemudian diadopsi oleh sebagian besar umat Islam hari ini. Kemudian yang kedua tadi, kalau dia adalah dalam persoalan duniawi. Nah, dalam persoalan duniawi ini ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya itu bukan merupakan perkara atau persoalan adat mereka dan kebiasaan serta syiar mereka, yang memang mereka itu tidak dikenal kecuali dengan syiar itu. Artinya kan ada amalan-amalan atau syiar-syiar mereka yang memang orang-orang kafir itu tidak dikenal kecuali dengan syiar tersebut. Saya kasih contoh misalnya Tokiyah orang-orang Yahudi itu. Nah, itu kan songkoknya itu yang kecil itu. Kepala, ya. Termasuk para pastor atau para pendeta orang-orang Yahudi dan model rambutnya mereka yang diikat, dikincir dua itu, kemudian dengan topi ini. Nah, itu kan memang model itu tidak dikenal kecuali mereka dimiliki oleh. Nah, itu satu poin. Kemudian yang kedua adalah dia bukan merupakan bagian daripada syariat mereka. Ya, artinya tentu sebagian di antara syariat itu kan lebih berkenaan dengan amalan duniawi kan. Akan tapi sebagian amalan duniawi itu memang kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Memang kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Makanya kalau seandainya tidak ada perintah untuk menyelisihinya, maka boleh untuk melakukan muwafaqah dengan mereka. Kalau memang tidak ada. Saya kasih contoh misalnya Nabi memerintahkan kita untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis kan. Betul. Nah, itu menyelisihi orang Yahudi. Nah, itu memang diperintahkan sama Nabi SAW. Tapi ada kesempatan juga dan ini juga syubhat juga sebenarnya yang disampaikan oleh seseorang, bahwa kalau kalian mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa min, itu hadis yang sahih, terus Nabi sendiri tasyabuh kepada ahlul kitab. Dan hadisnya dalam Bukhari Muslim. Nabi itu di awal-awal keislaman beliau model rambutnya itu pakai poni. Pakai poni. Jadi rambut Nabi kan itu entah itu rambut beliau sampai ujung telinga atau sampai pundak kan. Nah, itu artinya secara otomatis bagian depan juga panjang kan? Iya. Ya. Jadi Nabi itu ternyata di awal-awal keislaman, Nabi itu lebih senang mengikuti kebiasaan orang-orang ahlu kitab yang memiliki poni di bagian depannya. Ya. Sedangkan orang-orang musyrik di Mekah itu punya kebiasaan rambutnya itu istilahnya anak-anak muda dulu belteng. Ya, bela tengah. jadi model rambut mereka itu dioper atau disisir ke belakang. Seperti itu ya, disisir ke belakang. Dan itu kata para ulama kita, kenapa Nabi melakukan itu? Karena memang Nabi dalam hadis Ibnu Abbas itu memang Nabi SAW itu melakukan atau menyesuaikan amalan beliau seperti ahlul kitab fi malam yusyra minhu. Kalau memang dia tidak masuk dalam perkara syariat. Dan apalagi memang orang-orang musyrik pada saat itu atau para sahabat yang beriman pada saat itu masih sedikit kan. Nah, sedangkan yang banyak adalah ahlul kitab. Nah, ketika Nabi SAW sudah semakin gencar berdakwah, semakin banyak orang-orang yang tadinya musyrik kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, makanya Nabi SAW merubah model rambut beliau. Jadi yang sebelumnya mengikuti orang-orang ahlu kitab, memiliki poni, itu dirubah jadi model seperti orang-orang musyrik. Karena memang yang memiliki model seperti itu setelah masuknya banyak dari umat Islam atau dari para sahabat, akhirnya Nabi merubah model rambut beliau. Oh iya. Yang pernah saya dengar juga Ustaz, bahwasanya Nabi itu SAW ketika awal-awal, ketika masih lemah kaum muslimin, memang
menunjukkan muwafaqah kepada ahlul kitab karena memang mau taklif. Ya, Karena memang mau taklif supaya mereka bisa didakwahi dan mau masuk ke dalam Islam untuk menunjukkan bahwa ini kita sama loh. Seperti ayat kita ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kan itu. Tapi setelah sudah punya kekuatan kaum muslimin, maka baru kemudian ada perintah untuk menyelisih mereka. Nah, tayyib. Jadi itu tadi Ustaz batasan-batasan atau kita sebut dengan lawabit, yang mana tasyabbuh yang dilarang, yang mana tasyabbuh yang bukan masuk dalam tasyabbuh yang mazmum, yang dicela atau yang tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita lebih khusus Ustaz. Masuk masalah Valentine. Apakah Valentine ini termasuk tasyabbuh yang dilarang? Nah, tadi kan Ustaz bilang harus dilihat dulu apakah dia termasuk syiar, apakah dia termasuk ada sesuatu yang menjadi penciri khas untuk mereka. Karena biasanya syubhatnya gini Ustaz, ini kan masalah cinta. Dan yang cinta itu kan universal, tidak mengenal agama, ya kan? Jadi semua agama mengajarkan cinta, termasuk Islam. Jangan sampai kalau Islam menolak Valentine, dianggap bahwa Islam itu anti cinta, agama yang bungis dan seterusnya, kan seperti itu biasanya. Nah, ini kita mau ketahui dulu Ustaz. Betulkah Valentine itu masuk dalam perkara tasyabbuh? Nah, jadi Valentine itu tentu kalau kita ingin mengetahui apakah dia masuk kategori tasyabbuh kepada orang-orang kafir, maka kita mesti lihat dulu sejarahnya kan, mesti lihat dulu asal muasal dan sebab kejadian Valentine's Day ini. Saya pernah punya tulisan tentang masalah ini dan saya coba melihat beberapa sumber yang membahas masalah ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi asal muasal Valentine's Day ini, sebenarnya kita tidak bisa menyebutkan jawaban yang sama sebenarnya, karena ada beragam pandangan yang berbicara tentang masalah ini. Banyak versi tentang sejarah. Yang bicarakan masalah ini. Ada yang mengatakan dia adalah perayaan Gamelion dan sebagainya, perayaan pernikahan dewa Zeus dan dengan Hera, dewa Hera. Kemudian ada juga yang mengatakan itu adalah perayaan untuk dewa Lupercus, Lupercalia. Betul. Kemudian tapi kalau perayaan Lupercalia itu kalau saya tidak salah itu pada tanggal 15 Februari betul, dan bukan 14 Februari. Jadi masalah tanggal ini juga memang makanya kalau disebutkan itu tanggal 14, maka ada satu catatan dan itu munculnya nanti pada abad yang ke-14 kalau saya tidak salah, disebutkan oleh seorang sastrawan Inggris dalam sebuah tulisannya yang mengatakan bahwa untuk hari inilah Santo Valentinus itu dikirim ketika burung-burung itu memilih pasangannya. Nah, itu jadi keyakinan mereka di masa itu bahwa 14 Februari itu adalah musim kawin istilahnya, musim kawin untuk burung-burung itu. Makanya itulah yang dijadikan sebagai tanggal yang ditetapkan untuk perayaan perayaan Valentine's Day itu, dan dikaitkan dengan persoalan Santo Valentinus itu kan yang katanya banyak cerita juga lah, banyak kisah-kisah juga tentang si Santo ini ala kulihal. Kalau seandainya kita berbicara secara sejarah maka dari sisi sejarah ini saja ini sudah kita bisa katakan bahwa Valentine's Day ini tidak boleh kita ikuti karena dia adalah sesuatu yang pertama tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang pertama, kemudian berbeda kan dengan kisah selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Itu kan memang kita berpuasa kata Nabi SAW pada tanggal 10 Muharram memang karena sejarahnya memang seperti itu dan dibenarkan melalui wahyu kepada Nabi SAW tentang 10 Muharram itu. Artinya secara sejarah Valentine's Day ini sudah salah atau tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak bisa menjadi alasan kita mengikuti Valentine's Day ini. Kemudian kalau dilihat juga ini bukan dari agama kita sebenarnya. Meskipun maksudnya barangkali kan orang, saya kan merayakan ini untuk menunjukkan rasa cinta saya kan. Iya, tapi menunjukkan rasa cinta itu kan tidak mesti menunggu satu hari dalam satu tahun itu.
Sehingga ketika kita menyebut Valentine's Day ini apakah dia masuk dalam kategori tasyabuh, maka dia masuk dalam kategori tasyabuh karena alasan itu tadi, bahwa dia adalah sesuatu yang berasal dari orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir tentu saja, dan sejarahnya itu dikembalikan kepada Romawi kuno ya, Romawi kuno dan Yunani. Ya, Yunani dan itu terus berkembang sampai pada abad yang ke-14 tadi yang saya sebutkan dari sastrawan Inggris itu, dan terus akhirnya terus dikembangkan. Dalam tulisan itu saya memberikan sedikit catatan bahwa Valentine's Day ini sebenarnya ya taulah manusia dari setiap hal-hal yang dapat menguntungkan maka mereka akan mengambil keuntungan juga. Betul. Yeah. Sehingga dibuatlah dengan berbagai macam hal-hal yang baru dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya untuk mengambil keuntungan sebenarnya. Makanya ada coklat, ada ini dan seterusnya. Itu kan bagian dari memanipulasi pikiran manusia supaya mereka meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Yeah. Saya pernah juga dengar itu. Tadi yang Saint Valentino yang katanya dieksekusi oleh Raja Claudius II karena menikahkan prajurit-prajurit yang awalnya mereka dilarang untuk menikah, sehingga dalam rangka mengenang mereka ini mengenang Santo ini dibuatlah peringatan 14 Februari dengan bahasa Hari Kasih Sayang. Nah, tadi itu Ustaz, yang kita katakan bahwasanya Islam kan juga Hari Kasih Sayang. Nah, Ustaz sudah bilang bahwasanya kasih sayang kan tidak harus diungkapkan dengan atau dijadikan dalam satu hari. Bahkan ini yang paling lucu, mungkin pernah viral di medsos, ada satu minimarket yang jualan coklat. Kemudian ini dalam Valentine ini dia pasang hadis. Hadis di atasnya itu kan dia tulis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Dia tulis orang-orang yang rahim, yang punya kasih sayang itu disayangi oleh yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dilihat ya memang benar ya, kalau Islam kan memang agama cinta. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang menunjukkan kasih sayang, rahmah. Nah, dan cinta adalah sesuatu yang universal. Nah, tapi memang masalahnya itu adalah di balik semua itu, Ustaz. Artinya Muslim tetap harus menunjukkan cinta kasih sayangnya kepada semua makhluk, terutama mungkin kepada orang tuanya, kepada anaknya, istrinya, dan seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh orang, seluruh manusia, tanpa mengkhususkan satu hal. Nah, ini mungkin yang perlu ditunjukkan oleh kaum muslimin itu saja. Iya. Jadi hal yang menarik ketika tadi diceritakan minimarket itu menjadikan hadis itu dari satu sisi memang hadisnya betul ya, atau dalilnya memang betul, tapi penggunaan dalil itu yang harus yang salah, yang harus diketahui bagaimana cara menggunakan dalil itu. Jadi persoalan ini memang Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala itu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang baru yang dikenal dalam agama kita sebagai bid'ah itu bukan hanya dari tata cara dari jumlahnya saja atau dari sisi waktunya ya. Contoh misalnya ada orang yang mau sholat duha jam 2 siang. Nah, itu kan tidak boleh karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Karena waktu duha ada waktunya sendiri dan itu masuk kategori bid'ah. Tapi Imam Syatibi mengatakan bahwa termasuk juga adalah bagaimana cara yang diperintahkan oleh syariat dalam menjalankan sebuah amalan atau syariat tersebut. Jadi prosesnya atau kefiatnya itu juga yang harus diperhatikan juga. Dalam hal ini untuk menjelaskan rasa cinta kita, rasa sayang kita dan seterusnya, itu kan memang telah dijelaskan dalam banyak hadis bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kita dan seterusnya kepada orang-orang dekat kita, orang-orang jauh dan sebagainya. Sehingga cara-cara itulah yang kemudian kita pergunakan, yang kita lakukan, dan bukan justru mengadopsi cara orang-orang di luar Islam dan menjadikan dia sebagai amalan rutin kita setiap tahunnya. Apalagi memang Ustaz, kalau kita lihat memang setiap Valentine kadang kita dapat ada hotel yang promo.
promo ya menyediakan kamar kemudian dipromo. Ya, ini seakan-akan mempersilahkan bagi pasangan-pasangan mungkin yang tidak halal sekalipun ataupun yang halal untuk menginap. Kemudian ada kadang berita kita lihat itu entah benar atau tidak, kalau Valentine atau malam Valentine itu kondom, mohon maaf ini kondom habis terjual sama kalau malam tahun baru. Ya. Nah, ini dari sisi ini Valentine itu kemudian dimanfaatkan atau jadi syiar zina. Nah, ini mungkin juga dari sisi ini, dan ini bisa kita lihat di Indonesia pun ternyata seperti itu sebenarnya. Iya. Makanya tadi saya katakan bahwa di balik perayaan-perayaan besar itu sebenarnya ada tujuan sebenarnya ya. Di balik hal-hal yang dibesarkan oleh kebanyakan umat manusia sebenarnya ada tujuan, ungkapan orang-orang barat itu gold, gospel gold dan iya. Jadi sebenarnya ada tujuan ke sana sebenarnya, dan itu kan permainan ini ya, atau tujuan orang-orang barat atau musuh-musuh Islam untuk memanfaatkan keadaan, memanfaatkan kondisi kebanyakan manusia mengikuti hal tersebut untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Tinggal kita punya kewajiban untuk menyadarkan saudara-saudara kita bahwa sebenarnya kalau kita bisa bersama-sama melawan ini semua, maka insya Allah mereka akan mencari jalan yang lain tentu saja. Kalau umat Islam sebagai, sekarang kan ada 2 miliar misalnya umat Islam. Seandainya 2 miliar ini tidak ada yang beli coklat itu tadi misalnya di momen Valentine itu, maka akan kelabakan juga, pasti akan ya mirip-mirip seperti proses pemboikotan di masa-masa ini kan, Israel dan ini. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan itu atau kita bisa bersama-sama, ya pasti akan berpikir juga tahun depan kita buka lagi tidak ini. Karena tahun lalu ternyata rugi. Nah, ini kalau kita bersama-sama bisa memahami hal ini. Artinya begitu penting peran dai peran bahkan semua pihak dan semua elemen untuk bisa mengedukasi kaum muslimin bahwa jangan terlalu latah, jangan selalu ikut-ikutan apapun yang viral, apalagi memang zaman medsos sekarang, terus kita hadapi yang namanya generasi Gen Z dan apa yang disebutkan itu mereka sangat mudah untuk ngikut ya, ada penyakit FOMO itu kan, fear of missing out. Mereka tidak mau kalau ketinggalan, mereka tidak mau kalau tidak ikutan, belum pernah nyobain dan seterusnya. Nah, ini betul-betul penting peran kita ini. Jadi berarti memang kita harus memperbanyak orang-orang yang bisa melakukan edukasi, memperbanyak dai, kemudian masuk ke dalam media sosial, istilahnya muzahamatul batil gitu ya. Baik. Ini juga Ustaz, biasanya ada orang-orang yang bikin syubhat lagi tuh dan mengatakan bahwasanya saya merayakan Valentine itu kan cuma untuk kepada orang tua. Ya. Kita ndak sentuh-sentuh itu yang masalah zina dan seterusnya untuk istri, mungkin anak kepada bapaknya, kepada ibunya. Nah, ini gimana kira-kira Ustaz? Jadi ada hadis yang tadi sempat disebutkan juga, masalah sikap latah ya, mengikut kepada apa yang banyak dilakukan oleh manusia. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW disebutkan oleh Imam Tirmidzi, meskipun ini hadis dilemahkan oleh para ulama kita, tapi maknanya sahih dan itu disebutkan juga oleh beberapa sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW bersabda, la takunu imma'ah. Nah, ini janganlah kalian menjadi kaum yang imma'ah. Taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Jadi ini kaum imma'ah. Jadi ya model-model yang kita lihat sekarang inilah imma'ah itu, artinya kaum generasi yang tidak memiliki pendirian yang kuat. Artinya kalau manusia baik, ya kami juga baik. Tapi kalau manusia buruk, zalim, kami juga ikut zalim. Tapi kata Nabi SAW, hendaknya kalau mereka mengatakan in ahsanna ahsanna, in ahsanu ahsanna, kalau mereka baik, maka kami juga baik. Wa in zalamu, kalau mereka zalim, maka kami tidak akan berbuat zalim. Nah, ini meskipun hadisnya lemah sebenarnya, tapi disebutkan juga, diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain, dan maknanya benar bahwa
Kalau kita lihat kan dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Allah SWT melarang Nabi SAW untuk mengikuti kebanyakan manusia. Allah mengatakan wala tuti'il ladzina wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan ya saya kan cuman mau ini saja kepada keluarga saya dan seterusnya. Inilah yang jadi persoalan karena dia bukan sesuatu, dia bukanlah bagian daripada agama kita. Kemudian merayakan hal tersebut itu bagian daripada sudah masuk dalam bagian daripada tasyabuh. Meskipun kalau dia mengatakan kan saya tidak lakukan yang haram-haram itu, ya. Tapi dari sisi dari sisi pengamalan itu sendiri dia sudah terjatuh dalam tasyabuhnya itu. Jadi bukan persoalan kan saya tidak beli ini, saya tidak beli itu, saya tidak zina, saya tidak ini dan sebagainya. Bukan persoalan itunya saja sebenarnya, meskipun itu bagian daripada dampak buruknya, tapi persoalan tasyabuhnya itu sendiri yang memang diharamkan dan kita tidak boleh menjadi kaum yang imma'ah itu tadi, yang ikut-ikutan. Kalau orang baik kita baik, kalau orang buruk kita juga ikut buruk. Ya, belum lagi hadis yang betul-betul menjelaskan Ustaz bahwasanya la tattabi'anna. Itu betul. Itu. Hadis yang sangat jelas, kalian betul-betul akan mengikuti kan, shibron bi shibrin, dzira'an bi dzira'in. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lasalaktumuh, sampai kalau kalian masuk ke dalam sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab yang biasa diterjemahkan biawak, kalian pasti akan mengikuti mereka. Betul. Dan mereka adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Baik Ustaz, sekarang artinya kita perlu sebagai kaum muslim ini harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita juga punya konsep. Sebagaimana misalnya kalau kita berbicara ekonomi, kita punya konsep ekonomi Islam. Maka ketika kita berbicara tentang kasih sayang, kita juga sudah punya konsep itu. Kita berbicara tentang birrul walidain, kita juga sudah punya konsep itu. Artinya ini yang harus ditunjukkan oleh kaum muslimin bahwa kita sudah sempurna dan konsep-konsep kita sudah bagus. Nah, cuma tadi masih kita sebut, Ustadz sebutkan tadi, ada yang bisa kita ambil, yang kita adopsi. Nah, ini yang Ustaz perlu dijelaskan Ustaz kepada ini. Kalau mungkin ada kiat-kiat Ustaz untuk teman-teman pemirsa yang menyaksikan, kira-kira apa kiatnya supaya kita bisa betul-betul teguh dan betul-betul konsisten, percaya diri sebagai identitas kita sebagai orang-orang Islam gitu. Bukan miskin identitas gitu. Jadi yang pertama tentu saja kita mesti faham dulu penjelasan para ulama kita bahwa madakhilus syaitan atau pintu-pintu masuknya syaitan itu kan ada banyak sebenarnya kan. Namun kebanyakannya itu semuanya berpusat pada 2 poin sebenarnya. Yang pertama dari sisi syahwat dan yang kedua dari sisi syubhat. Ketika dia masuk melalui pintu syahwat, maka ulama menganjurkan untuk membentengi diri dengan pintu ibadah tentu saja. Pintu ibadah. Kemudian meskipun bukan berarti cuma ibadah-ibadah saja, akhirnya nanti seperti ahlul kitab dari kalangan Nasrani, ya tersesat juga dengan ibadahnya kan. Artinya tetap harus membutuhkan ilmu tentu saja ibadah itu. Kemudian yang kedua adalah pintu syubhat. Dan saya melihat persoalan Valentine's Day ini dia masuk dalam pintu yang kedua ini sebenarnya, pintu syubhat itu. Sehingga pintu syubhat ini kita bisa bentengi diri kita dengan pintu ilmu. Jadi dengan belajar, kita pelajarilah bagaimana sebenarnya akidah Islam, bagaimana sebenarnya Nabi mengajarkan kita berakidah, berkeyakinan dan seterusnya. Kemudian termasuk juga bagaimana agama Islam, khususnya Nabi Muhammad sebagai contoh dan panutan kita semua, bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap kasih sayang itu seperti yang tadi ditanyakan, dan bagaimana para sahabat menerima kasih sayang itu. Bahkan ada tulisan ulama kita yang menyebutkan bahwa kasih sayang Nabi SAW itu bukan hanya kepada orang-orang beriman, sampai kepada orang-orang, sampai kepada hewan kan, hewan, kemudian kepada benda-benda mati juga. Dalam beberapa riwayat yang sahih juga Nabi menunjukkan sikap kasih beliau kepada benda-benda mati, yang tentu saja mendapatkan mukjizat lah istilahnya seperti batang pohon kurma yang sudah menangis, mati kan, yang menangis. Itu kan
kasih sayang Nabi itu ditunjukkan. Maksudnya bahwa kalau ada yang mengatakan kami kan 14 Februari ini hanya ingin menunjukkan, jadi kami sayang sama keluarga, kami sayang ini dan seterusnya, tapi khusus 14 Februari itu kami tunjukkan yang lebih. Ya. Nah, ini sebenarnya kita harus luruskan bahwa agama Islam justru merintahkan kita untuk setiap hari jauh lebih sayang kan, jauh lebih baik. Jadi makanya ada perkataan ulama itu, kalau seandainya hari ini lebih buruk dari yang sebelumnya, maka dia orang yang celaka. Kalau hari ini lebih buruk sama saja dengan ya hari sebelumnya, maka dia merugi. Kalau hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya, maka itulah orang yang beruntung. Jadi memang agama kita merintahkan bahwa setiap hari itu, kalau kita bicara masalah kasih sayang ini, harusnya setiap hari semakin sayang, semakin ini dan seterusnya. Dan bukan hanya nantilah tanggal 14 Februari baru kita tunjukkan rasa sayang kita yang paling maksimal dan seterusnya. Ya siapa tahu 14 Februari hari kematian kita kan. Kan bisa saja seperti itu. Iya, jadi itu tadi pintu dilihat dari pintu ilmu lah ya. Dilihat dari pintu ilmu, harus belajar dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah dari belajar itu kita bisa mengupgrade ya karakter kita, bahwa kita ini seperti firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk ke dalam agama Islam secara sempurna, dan orang itu tidak bisa masuk dalam agama Islam secara sempurna kalau dia tidak mencintai Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah tidak senang dengan model yang diajarkan sama Nabi SAW, saya tidak mau pakai jenggot karena ini, atau saya mau cukur jenggot saja ini karena tidak suka, atau karena ini dan seterusnya. Ini sedangkan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah itu sangat banyak tentu saja. Maka yang paling pertama harus diobati dulu adalah cintanya kita kepada agama Islam itu terlebih dahulu. Jangan sampai kita lebih senang kepada yang di luar sedangkan kita tidak senang kepada agama kita. Jadi bangga, merasa senang, merasa terhormat dengan karakter yang diajarkan oleh agama kita, dan juga termasuk untuk membentengi diri kita ini dari persoalan yang seperti ini adalah untuk memiliki komunitas itu tadi ya, bahwa para dai kemudian orang-orang yang memiliki perhatian besar terhadap masalah-masalah umum ini ya, masalah-masalah umum khususnya di Gen Z sekarang ini. Nah, ini kita mesti ada komunitas, kita bisa berdiskusi bersama-sama, kita bisa saling menguatkan dan seterusnya, karena kita tahu sendiri bahwa semakin jauh seseorang dari dari jamaah, itu maka dia akan semakin mudah. Karena persoalannya sebenarnya yang seperti ini, siapa yang dekat dengan jamaah kaum muslimin dia akan selamat. Kalau dia jauh di zaman fitnah ini ini, maka dialah yang akan menjadi korban. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, ini terutama para pemirsa ya, teman-teman yang masih muda, yang usia-usia SMA, yang masih terpukau dengan konsep-konsep pacaran ini karena lagu-lagu, karena film-film dan seterusnya. Ya, dan subhanallah, zina di masa sekarang, Ustaz, apalagi dihiasi dan tambah lagi ada Valentine, ini betul-betul sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, terutama anak muda kita. Kita perlu ingatkan hadis Nabi SAW. Ini hadisnya sahih atau tidak, Ustaz? Beliau mengatakan dalam hadis itu, la nara lil mutahabbaini illa nikah. Tidak ada solusi bagi dua orang yang mencintai kecuali nikah. Bukan Valentine, bukan apa dan seterusnya. Gimana, Ustaz? Wallah. Baik. Syukuran Ustaz atas kesempatannya, Masya Allah, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan ini dan bisa menjadi agen-agen dakwah juga ya. Sebarkan, share video ini, share podcast ini kepada teman-teman kita semua, kepada kaum muslimin. Jangan lupa channelnya juga di like dan di subscribe, insya Allah. Dan tadi sebagaimana yang Ustadz Rahmat katakan, bentengnya kita itu adalah dengan menuntut ilmu. Dan insya Allah salah satu jalan kita untuk menuntut ilmu ya adalah dengan menghadiri kajian-kajian, majelis-majelis ilmu. Ada konsep namanya tarbiyah, Ustaz, ya. Belajar Islam intensif secara khusus setiap pekan, dan juga bisa lewat
bagi para orang tua misalnya ya bisa mengirimkan anak-anaknya ke Stiba Makassar insyaallah. Di sini dididik dan dibentengi dengan ilmu dan ibadah insyaallah. Ya, semoga menjadi kaum muslimin yang berkarakter. Ya. Masyaallah. Barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Afwan, barakallahu fikum. Ala qudumikum wa hudurikum wa masyaallah. Qad ahsantum fi هذا اللقاء وإن شاء الله نلتقي في مناسبة أخرى بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. Kita tutup majelis kita. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantikan video-video yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.